Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo. Gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kau mau obok-obok. Adi Armando mengatakan Demokrat layak malu. Wow, kebayang nggak tuh? Partai besar yang pernah menjadi penguasa di Republik ini selama 2 periode harus menyatakan mereka malu. Partai Demokrat lewat kuasa hukumnya telah melaporkan akun yang bernama Sudirowi, istri dari Budius, pengelola podcast Ruang Konsesi. Tetapi dengan tenangnya Adi Armando berpendapat Sudirowi ini seorang genre wanita, seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi dituduh macam-macam. Budius pun sebagai suami dari Sudirowi telah berusaha melakukan klarifikasi dan melakukan apa yang diminta oleh Partai Demokrat, tapi tetap saja disomasi. Farhad Abbas pun juga menyatakan bahwasannya Roy Suryo pernah menjadi mantan menterinya di zaman Pak SBY. Sudah selayaknya Pak SBY menjewer Roy Suryo. Seperti apa cuplikannya? Mari kita lihat. Bagaimana tadi dikatakan, Partai Demokrat layak malu ya. Melakukan apa yang mereka lakukan. Ya. Terutama tadi mendengar cerita dari istrinya Budius. Siapa namanya tadi? Sudirowi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Sudirowi, Budius M. Pliang. Saya harus menjawab yang dituduhkan terhadap akun saya. Akun saya itu bernama Sudirowi dan itu akun asli, bukan akun anonim atau bukan akun yang terafiliasi disuruh orang atau siapapun. Itu akun milik pribadi saya selama 4 tahun sudah. Dan saya merasa terzolimi ketika Partai Demokrat melalui kuasa hukumnya mengatakan akun saya itu akun anonim. Saya disomasi sama sekali tidak pernah menerima surat somasi atas nama saya sendiri. Saya hanya tahu surat somasi itu beredar dari media sosial. Dukungan saya ini untuk Pak Jokowi garis keras. Saya ini pendukung Pak Jokowi garis keras. Melalui dari kajian online. Menurut saya, apa yang dibilang beliau itu sesuai dengan pikiran saya. Apa salah saya mengupload? Saya tidak pernah berkata satu kalimat pun di situ. Judul sesuai dengan judul yang itu. Kenapa saya dituduh mengatakan seperti yang diisukan dan media merasa itu perbuatan saya? Sama sekali tidak. Dan kalau memang mau bukti, saya tunjukkan buktinya. Itu bukan omongan saya. Dan saya minta tim kuasa hukum Demokrat harus mengklarifikasi itu buat saya secara pribadi. Karena saya terganggu. Mereka bisa buktikan enggak akun saya itu akun anonim? Di mana? Buktikan dengan saya. Kalau video saya itu, uploadan saya itu membuat mereka gerah, tunjukin dong yang mana yang benar. Saya juga kan harus tahu. Kita yang ngomong itu berderet semua, tapi orang pakai. Sudirowi ya. Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat
Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju. Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas Kim dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menyimpulkan saja. Sebenarnya simpel karena Wakil Presiden Gibran kan pasangannya Pak Prabowo. Masyarakat tahu bahwa Pak Jokowi punya peran, terutama anaknya adalah wakil presiden yang memang kita seluruh warga Indonesia mendukung gitu. Sedangkan Partai Demokrat ini kan bagian daripada koalisi. Daripada Partai Demokrat sibuk melaporkan, ya karena dia merasa baper gitu, menurut saya lebih baik dia buktikan dengan membela pemerintahan ini dengan cara-cara meluruskan gitu. Jadi nggak perlu kalau dia masuk berantem gitu, malah kalau perasaan dia merasa nggak berantem jadi berantem beneran gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, ya harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kau mau obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden, itulah bagian satu kesatuan. Hingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri dan kelompok Demokrat gitu. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat, saya menggunakan bahasa kurang dewasa. Gitu. Nah, kan tidak ada salahnya juga. Kalau artinya membela Pak Jokowi sama membela ayah wakil presiden. Gitu. Ya kalau dulu masa lalu Pak Jokowi misalnya bagian daripada PDIP dan mereka bermasalah dengan Demokrat, ya harusnya sudah selesai. Karena bagian itu adalah yang mengantar Partai Demokrat bagian daripada koalisi dan mendapat memperoleh banyak menteri maupun wakil menteri, kan kira-kira seperti itu. Nah jadi di samping kita akan terus membela, ya meluruskan, kita masyarakat harus tahu bahwa ini arahnya jadi yang berantem kita gitu. Bisa-bisa ini jadi masalah besar yang menurut saya sangat mengganggu. Justru awalnya dia ingin mengklarifikasi tidak menyerang Pak Jokowi, ini adalah serangan gitu. Ya tinggal lihat aja, bisa menang gak lawan kita. Betul, setuju? Semangat ya semua bang. Itu aja menurut saya. Jadi harus semangat terus dan perlu kedewasaan gitu. Jadi kalau memang Pak AHY nanti mau ikut bersaing dengan Bang Gibran, ya gimana? Artinya kedewasaan itu penting gitu. Karena kedewasaan itu bisa dilihat. Jadi ibu-ibu, saran saya, ibu nggak usah khawatir gitu, tenang aja gitu. Apalagi bapak-bapak ibu ini kan orang-orang media. Apa yang disampaikan itu memang benar. Saya juga pernah ngomong seperti itu. Sampai hari ini pun saya ngomong. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong, tidak ada sedikit pun kepedulian, empati atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela diam aja, ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi gitu. Makanya Farhad Abbas juga turun gunung ini bang. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi, semangat.